Halo sahabat penjelajah dunia. Selamat datang kembali di channel kami. Kali ini, kami akan membawa Anda dalam perjalanan yang menarik untuk menjelajahi keindahan dan budaya negara Jepang. Sejarah Jepang dimulai pada zaman prasejarah, dengan bukti-bukti kehidupan manusia di kepulauan ini sejak ribuan tahun yang lalu. Jepang mengalami pengaruh budaya dari Tiongkok dan Korea pada abad ke-6 Masehi, yang membantu membentuk fondasi budaya Jepang modern. Pada abad ke-16, Jepang mengalami periode pemerintahan samurai yang terkenal, di mana kelas samurai memainkan peran penting dalam politik dan kehidupan sosial. Salah satu peristiwa paling bersejarah dalam sejarah Jepang adalah Perang Dunia Kedua. Jepang berperang sebagai anggota blok poros dan terlibat dalam konflik dengan Amerika Serikat dan Sekutu. Perang berakhir pada tahun 1945 setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Jepang kemudian menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, dan pasca perang Jepang menjadi negara demokrasi parlementer di bawah konstitusi Jepang yang baru. Jepang memiliki sistem pemerintahan monarki konstitusional, dengan kaisar sebagai simbol negara. Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan dan dipilih oleh Diet Nasional. Jepang memiliki warisan budaya yang kaya dan kuno, termasuk tradisi seperti Bushido, atau disebut kode kehormatan samurai, dan Omotenashi, atau disebut pelayanan ramah dan sopan. Nilai-nilai ini diteruskan dari generasi ke generasi dan menjadi bagian integral dari budaya Jepang. Etiket dan sopan santun dihargai sebagai cara untuk menjaga harmoni dan menghormati orang lain. Masyarakat Jepang memiliki kecenderungan untuk mengutamakan kepentingan kelompok daripada kepentingan individu. Ini dikenal sebagai semangat kolaboratif. Etiket dan sopan santun membantu memelihara hubungan sosial yang harmonis di dalam kelompok dan masyarakat yang lebih luas. Sistem hierarki sosial yang kuat di Jepang juga berpengaruh pada etiket dan sopan santun. Orang Jepang cenderung menunjukkan penghormatan yang sesuai terhadap mereka yang lebih tua, mereka yang memiliki kedudukan atau otoritas yang lebih tinggi, dan mereka yang dianggap lebih berpengalaman atau terampil. Sistem pendidikan Jepang juga memainkan peran penting dalam membentuk perilaku sopan santun. Mulai dari usia dini, anak-anak diajarkan untuk menghormati guru dan anggota keluarga, serta mengikuti aturan dan norma yang berlaku. Lingkungan sosial yang mendukung juga memberikan tekanan positif untuk mengamalkan etiket dan sopan santun. Orang Jepang umumnya sangat sadar akan citra publik dan bagaimana tindakan mereka dapat mempengaruhi persepsi orang lain. Dalam budaya yang sangat berorientasi pada kesopanan, menjaga etiket dan sopan santun dianggap penting untuk membangun dan memelihara reputasi yang baik. Kebersihan merupakan nilai yang dihargai dalam budaya Jepang. Konsep seiri, seiton, seiso, seiketsu, dan shitsuke, yang dikenal sebagai 5S, adalah pendekatan yang digunakan dalam banyak tempat di Jepang untuk memastikan kebersihan dan kerapihan. Budaya ini diajarkan sejak dini melalui pendidikan dan lingkungan sosial. Orang Jepang cenderung memiliki kesadaran kolektif yang tinggi dan memahami bahwa tindakan mereka dapat mempengaruhi orang lain. Oleh karena itu, menjaga kebersihan dan kerapihan dianggap sebagai tanggung jawab pribadi untuk menjaga kenyamanan dan kesehatan bersama. Jepang memiliki infrastruktur yang mendukung kebersihan. Misalnya, adanya fasilitas toilet umum yang sangat bersih dan dilengkapi dengan berbagai fitur modern. Selain itu, keberadaan tempat sampah yang teratur dan sistem pengelolaan limbah yang efektif juga mempengaruhi kesadaran akan kebersihan.
Pemimpin dan tokoh masyarakat di Jepang seringkali memberikan contoh yang baik dalam hal kebersihan dan kerapihan. Mereka menunjukkan tanggung jawab pribadi mereka terhadap lingkungan dan mendorong orang lain untuk mengikuti contoh yang sama. Orang Jepang dikenal luas karena ketaatan mereka terhadap aturan. Hal ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari mereka. Ketaatan terhadap aturan di Jepang berakar dalam nilai-nilai budaya, sejarah, dan sosial yang melingkupi masyarakat. Di Jepang, patuh pada aturan dianggap penting untuk menjaga harmoni, ketertiban, dan keseimbangan sosial. Mulai dari lalu lintas jalan raya hingga antrean di stasiun kereta api, orang Jepang secara disiplin mengikuti aturan yang ditetapkan. Mereka menghormati aturan tersebut dan menyadari bahwa melanggarnya dapat mengganggu orang lain. Selain itu, faktor budaya seperti konsep, hone, dan tatemae juga mempengaruhi ketaatan terhadap aturan. Hone adalah perasaan atau pikiran sebenarnya seseorang, sementara tatemae adalah cara berperilaku atau menyampaikan diri yang sesuai dengan norma sosial. Orang Jepang cenderung mengutamakan tatemae dan mengendalikan hone mereka agar sesuai dengan aturan dan ekspektasi sosial. Dalam masyarakat yang sangat teratur dan disiplin seperti Jepang, orang yang mematuhi aturan dihargai dan dihormati. Ketaatan terhadap aturan membangun kepercayaan, meningkatkan efisiensi, dan memelihara harmoni sosial. Oleh karena itu, patuh pada aturan telah menjadi bagian integral dari identitas budaya dan sosial orang Jepang. Orang Jepang secara luas dikenal sebagai individu yang bekerja keras. Budaya kerja yang berorientasi pada produktivitas, dedikasi, dan kedisiplinan menjadi bagian integral dari kehidupan mereka. Bekerja keras di Jepang mencerminkan nilai-nilai seperti ketekunan, tanggung jawab, dan dedikasi terhadap tugas. Di Jepang, jam kerja yang panjang dan komitmen terhadap pekerjaan seringkali dianggap sebagai tanda pengabdian dan keseriusan. Orang Jepang cenderung menghargai waktu kerja yang efektif dan mengutamakan kualitas dalam pekerjaan mereka. Mereka seringkali menunjukkan ketekunan dan ketelitian dalam setiap tugas yang mereka emban. Budaya kerja yang kuat ini juga tercermin dalam sistem perusahaan Jepang, seperti Lifetime Employment, di mana karyawan cenderung bekerja di perusahaan yang sama sepanjang karir mereka. Hal ini mencerminkan komitmen jangka panjang terhadap organisasi dan tanggung jawab terhadap kolektivitas. Selain itu, nilai-nilai seperti Gambaru, berjuang keras, dan Ganbaru, bertahan dengan gigih, sangat penting dalam budaya Jepang. Orang Jepang menghargai upaya maksimal dan menempatkan kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi. Kebersamaan tercermin dalam budaya kerja Jepang, di mana tim dan kepentingan kelompok ditempatkan di atas kepentingan individu. Orang Jepang cenderung berusaha mencapai konsensus dan menciptakan harmoni dalam tim kerja, menghormati pendapat orang lain, dan menghindari konflik. Selain itu, kebersamaan juga tercermin dalam masyarakat Jepang secara keseluruhan. Misalnya, mereka seringkali menjaga lingkungan yang bersih dan rapi bersama-sama. Di festival dan acara komunitas, orang Jepang merayakan dan bekerja sama dalam kegiatan yang melibatkan banyak orang. Budaya kelompok juga terlihat dalam tradisi seperti Nominichation, atau kegiatan sosial di mana rekan kerja atau teman-teman berkumpul untuk makan dan minum bersama. Hal ini memperkuat ikatan sosial dan memperluas jaringan hubungan antar individu. Selain itu, kebersamaan juga tercermin dalam upaya membantu dan mendukung orang lain. Orang Jepang cenderung memprioritaskan kepentingan kelompok atau komunitas daripada kepentingan pribadi. Mereka merasa tanggung jawab untuk membantu mereka yang membutuhkan dan menciptakan lingkungan yang ramah dan inklusif.
Orang Jepang memiliki minat yang kuat terhadap ritual dan tradisi dalam budaya mereka. Mereka melestarikan warisan budaya mereka dengan penuh kebanggaan dan menghargai praktik-praktik yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Ritual dan tradisi terlihat dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari di Jepang. Misalnya, perayaan festival seperti Hanami, menyaksikan mekar sakura, Obon, merayakan dan menghormati roh leluhur, dan Hatsumode, kunjungan pertama ke kuil di awal tahun baru, sangat penting bagi masyarakat Jepang. Ritual-ritual ini melibatkan pakaian tradisional, tarian, upacara, dan praktik keagamaan. Tren menikah di Jepang telah mengalami perubahan dalam beberapa tahun terakhir. Angka pernikahan di negara ini menurun secara signifikan, dan banyak orang Jepang memilih untuk tidak menikah atau menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang. Beberapa faktor dapat menjelaskan fenomena ini. Salah satunya adalah perubahan sosial dan ekonomi. Wanita Jepang semakin berfokus pada pendidikan dan karir mereka, yang dapat mengakibatkan penundaan dalam pernikahan. Di sisi lain, banyak pria muda Jepang menghadapi tekanan ekonomi dan kesulitan dalam memenuhi tuntutan finansial yang terkait dengan pernikahan dan membentuk keluarga. Itulah informasi tentang negara Jepang. Terima kasih telah bergabung dengan channel kami dalam mengungkapkan berbagai aspek yang membuat Jepang begitu menarik dan unik. Kami berharap bahwa setelah menonton di channel ini, Anda dapat terinspirasi untuk menjelajahi negara Jepang secara langsung. Semoga suatu hari nanti Anda dapat mengunjungi tempat-tempat indah seperti Gunung Fuji, kuil-kuil bersejarah Kyoto, dan mengalami gemerlapnya kehidupan di kota-kota seperti Tokyo. Jangan lupa untuk berlangganan channel YouTube kami, dengan cara subscribe, dan aktifkan tombol notifikasi, untuk mendapatkan konten terbaru tentang negara-negara lainnya. Sampai jumpa dalam video berikutnya, selamat bersenang-senang dan semoga hari Anda penuh dengan kegembiraan.